Banyak sekali saudara-saudara kita pasca bencana NTT telah kehilangan nyawa, telah kehilangan benda. Termasuk Alkitab yang seharusnya sebagai penuntun hidupnya, sebagai firman Tuhan yang hidup, juga tergerus oleh air yang begitu dahsyat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, KKPD LAI Mitra Bali ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama ikut membantu menggalang bagaimana Alkitab mereka yang telah tergerus itu bisa kembali lewat program yang kita namakan One Family, One Bible. Artinya satu keluarga mengadakan satu Alkitab untuk saudara kita yang di NTT. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung program ini sehingga saudara kita boleh mendapatkan Alkitabnya kembali untuk dia bisa mendapatkan tuntunan ilahi dari firman Tuhan yang hidup itu, untuk dia bergerak untuk hidup lebih maju, lebih pasti ke depan. Terus kita dukung dalam doa, donasikan dan wartakan. Salam Alkitab buat kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baik bagi Bapak Ibu yang hadir di Gedung Convention Hall Persada, maupun Bapak Ibu yang mengikuti acara doa dan dukungan dana bagi pengadaan Alkitab NTT One Family, One Bible. Kami menyambut Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Dan kita akan segera memulai acara kita malam hari ini yang diselenggarakan oleh kelompok kerja penggalangan dukungan Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Bali. Kita akan mengawali dengan menaikkan Mars LA. Dipersilakan. Bapak Ibu yang hadir di sini dipersilakan berdiri. Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah juga silakan. Luar biasa sekali ya.
Kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang tadi di dalam lagu disampaikan visi LAI supaya membawa setiap jiwa untuk bertemu dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, mengalami hidup yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu ada dan mengikuti malam hari ini kegiatan ini baik melalui online maupun Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu hadir bukan kebetulan, tetapi itu berarti bahwa Bapak Ibu terlibat untuk membawa jiwa-jiwa berinteraksi dengan Tuhan dan mengalami hidup yang baik. Nah, kita akan membuka dengan doa dan welcome dari Pendeta Dr. Victor Hamel. Untuk itu dipersilakan kepada Pak Pendeta untuk membuka di dalam doa. Ya, shalom Bapak Ibu yang berada di ruangan Persada Hall dan juga yang berada di Zoom bergabung bersama-sama. Saya Pendeta Victor Hamel mengucapkan selamat datang khususnya yang berada di tempat ini, Bapak Bishop yang ada di Zoom dan juga Pak Pendeta Arifin, Timotius Arifin, sahabat-sahabat LAI yang saya kira luar biasa. Ada Pak Edmond di sini sebagai ketua kelompok kerja penggalangan dukungan Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Bali, dan rekan-rekan pengurus lainnya yang boleh hadir di sini. Kami sangat senang bahwa hari ini kita memulai satu karya yang luar biasa karena menyebarkan Injil melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang ada, dan ini merupakan kerja yang luar biasa. Dan tentu kita tidak melihat seberapa banyak kita yang hadir di tempat ini, tetapi kita melihat impact dari pekerjaan pelayanan ini yang akan luar biasa sekali. Kita akan sharingkan kepada yang lainnya bagaimana satu keluarga akan memberkati satu keluarga yang ada di Timor, yang ada di tempat-tempat yang memang membutuhkan Alkitab. Kita bersyukur bahwa hari ini banyak orang yang terlibat untuk hadir dan mendengarkan atau melihat acara ini, dan kita percaya bahwa berkat Tuhan akan turun bagi kita, dana-dana dan juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Bahkan yang terlebih adalah bagaimana firman itu sampai kepada kita semua. Jadi sekali lagi selamat datang bagi Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini, tapi juga yang berada di ruang Zoom. Hari ini kita diberkati dengan sebuah acara ataupun sebuah kegiatan untuk setiap orang yang membutuhkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini bersama dengan kelompok kerja penggalangan dukungan Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Bali, kami boleh menerima kebaikan Tuhan, menggelar sebuah doa dan juga dukungan bagi usaha-usaha orang untuk membaca firman Tuhan melalui Alkitab. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau memberkati bahkan firman yang nanti ditaburkan, bahkan juga penggalangan dana yang nanti yang akan disiapkan. Kami percaya bahwa setiap orang tergerak untuk memulai atau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan ini ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan itu turun atas kami dan setiap orang yang hadir. Bahkan setelah acara ini kami juga akan melihat bagaimana kemurahan Tuhan melalui penggalangan dana yang akan dilakukan nanti. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah acara ini, acara doa dan dukungan bagi pengadaan Alkitab untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Victor Hamel atas sapaannya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita juga akan mendengarkan sapaan pertama dari Sekkom LAI, yaitu Bapak Dr. Sigit Priyono. Untuk itu kami persilakan Bapak Dr. Sigit Priyono. Terima kasih Ibu Bapak dan saudara-saudara. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu sangat bersyukur kita bisa berjumpa dalam situasi yang sangat tidak mudah di tengah-tengah pandemi dan juga di tengah-tengah larangan mudik. Oleh karena kerinduan untuk berkumpul, untuk menyapa sanak saudara, untuk memberikan satu kehangatan bagi keluarga, kita ditolong oleh teknologi informasi, dan untuk itu kita juga bersyukur. Dan saya ingin menyampaikan
satu slide saja kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk mengingatkan apa sebenarnya yang digumuli oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang dimana mandat dan tugas-tugas Lembaga Alkitab Indonesia yang tidak bisa tidak menuntut kita untuk bisa bersama-sama melangkah di dalam satu arak-arakan bersama. Jadi saya buka ya satu slide saja Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah dua mandat Lembaga Alkitab Indonesia, yang dimana yang pertama adalah mandat negara. Saya ingin ingatkan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia memikul mandat yang dibebankan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama adalah pembinaan spiritualitas umat Kristiani di Indonesia melalui Alkitab. Yang kedua, pelestarian bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Seperti Ibu Bapak ketahui bahwa baru ada 34 Alkitab utuh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia, di luar bahasa Indonesia. Lalu ada 108 hanya Perjanjian Baru. Masih ada PR untuk menerjemahkan Perjanjian Lama 108 bahasa daerah. Satu bahasa daerah rata-rata membutuhkan kira-kira 15 tahun untuk menerjemahkan satu Alkitab bahasa daerah. Jadi dari sisi waktu begitu panjang. Dan yang ketiga adalah literasi. Lembaga Alkitab Indonesia juga terlibat dalam pemberantasan buta aksara untuk orang-orang Kristen di wilayah-wilayah yang masih belum bisa membaca melalui Alkitab. Lalu mandat yang kedua adalah mandat dari gereja. Kami punya rumus 361. 3 adalah yang tergambarkan dalam lingkaran ini, yang lingkaran luar. Jadi mengupayakan agar available Alkitab tersedia, availabilitas Alkitab. Yang kedua, supaya bisa diakses. Tersedia, kalau tidak bisa diakses ya percuma. Lalu yang ketiga, kredibilitas Alkitab, supaya Alkitab betul-betul menjadi pedoman kehidupan umat di Indonesia. Melalui 6 aktivitas yang kami lakukan untuk mendukung 3 mandat utama, yaitu penerjemahan, yang kedua produksi, yang ketiga penyebaran, yang keempat pelibatan atau engagement, mengupayakan agar Alkitab menjadi pedoman hidup umat, yang kelima adalah advokasi, memberikan pendampingan kepada umat berbasis Alkitab, dan yang keenam adalah ministry, pelayanan dan kesaksian Alkitab. Dari 6 aktivitas ini kami mengharapkan adanya transformasi personal dan kultural. Pada saat sebelum mengenal Alkitab, sebelum mengenal Tuhan, sebelum bersama-sama menemukan Tuhan melalui Alkitab, seseorang mungkin dia belum hidup baru, tapi setelah memegang Alkitab, membacanya, merenungkannya, dan mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari, maka dia akan mengalami hidup baru di dalam Kristus. Dan untuk itu juga terjadi satu transformasi kultural. Jadi ada wilayah tertentu yang sebelum mengenal Alkitab, kehidupannya adalah kehidupan yang sangat tidak sesuai seturut dengan ajaran Tuhan, namun setelah mengenal Alkitab, kehidupan mereka berubah menjadi satu yang baik, positif, dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah terjadi satu transformasi kultural. Dan ini semua tidak bisa dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sendiri, oleh karena 361 ini membutuhkan kemitraan yang erat bersama gereja-gereja, bersama umat Tuhan, bersama lembaga-lembaga Kristiani, bersama perusahaan-perusahaan melalui CSR, bersama pemerintah pusat dan daerah, dan juga bersama persekutuan-persekutuan internasional. Dan bentuk dari kemitraan itu melalui 6 pilar yang saya sebutkan tadi adalah salah satunya dengan kerjasama seperti ini. Maka dari itu saya sangat respect dan memberikan apresiasi atas nama keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia kepada seluruh pengurus kelompok kerja penggalangan dukungan Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Bali yang sudah berupaya keras untuk mendatangkan dan mengundang banyak pihak untuk bersama-sama berarak-arakan di dalam gerakan DWD, gerakan doakan, wartakan, dan donasikan. Kita penting sekali, oleh karena gerakan ini adalah gerakan yang sungguh-sungguh real bagi kita semua. Tanpa doa, maka kita tidak akan bisa memiliki kekuatan yang real. Tanpa diwartakan, banyak orang tidak tahu, tidak paham tentang program yang kita lakukan, dan tanpa donasi juga tidak akan bisa terwujud
satu keluarga, satu Alkitab. Dan dengan doakan, wartakan, donasikan ini, maka mandat dan program-program LAI bisa berjalan dengan baik dan bisa mewujudkan visi Lembaga Alkitab Indonesia, di mana firman Allah menjangkau seluruh generasi. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, partisipasi, atensi, dan kontribusi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan untuk itu, kiranya Tuhan selalu beserta dan memberkati Ibu Bapak sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Sigit Riono dari Sekum LAI yang sudah menyampaikan kepada kita dua mandat, ya, mandat negara dan mandat di gereja 361. Saya diberkati Pak dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Kita boleh terlibat, ada pelibatan, penyebaran, penerjemahan produksi, pelayanan, advokasi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kalau Bapak Ibu mengikuti acara ini, berarti Bapak Ibu sudah terlibat. Doakan, wartakan, dan donasi. Nah, kita akan melanjutkan dengan mendengarkan sapaan yang kedua, Bishop GKPB, Bapak Pendeta Nyoman Agustinus MTH. Bishop Nyoman Agustinus MTH. Untuk itu dipersilakan. Selamat malam, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mudah-mudahan suara saya bisa jelas didengar. Bapak Ibu yang saya kasihi, kami sangat bersyukur dan kami sangat menyambut baik akan acara yang digelar pada malam hari ini. Jadi, begitu ada bencana yang terjadi di NTT yang menimpa saudara-saudara kita, yang ada di Kupang, yang ada di Sumba. Jadi kita semua sudah terhubung dan kami yakin percaya kita semua melipat tangan kita untuk bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Tidak hanya kita memastikan bahwa mereka terbantu, tertolong dengan bahan-bahan makanan yang mereka butuhkan, makanan fisik, tetapi melalui gerakan doa, wartakan, dan donasikan pada malam hari ini. Kami yakin ini adalah gerakan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk kita dapat memastikan bahwa saudara-saudara kita yang ada di sana, yang mungkin Alkitabnya terbawa oleh air, arus yang deras, atau tertimbun, dan lain sebagainya. Saya tahu bahwa bagi saudara-saudara kita, atau bagi kita semua, Alkitab yang kita pegang sekarang, Alkitab itu adalah memiliki nilai sejarah yang sungguh luar biasa. Apalagi bagi anak-anak atau saudara-saudara kita yang ada di NTT. Mereka biasanya memegang satu Alkitab, dan di situ ada catatan-catatan di mana mereka belajar. Alkitab mereka tidak bersih, tetapi Alkitab mereka penuh dengan coretan, garis bawah, dan lain sebagainya. Saya masih bertemu dengan Alkitab yang dipegang oleh ibu dan bapak mertua saya. Kebetulan mereka adalah orang Rote, orang NTT, penuh dengan catatan, dan mereka mengatakan bahwa Alkitab itu adalah Alkitab ketika mereka masih kecil. Jadi saya dapat merasakan ketika bencana itu terjadi, menghanyutkan harta benda mereka, dan harta yang paling ternilai itu adalah Alkitab yang mungkin puluhan tahun mereka sudah pegang. Bahkan mereka lihat itu sebagai harta kekayaan rohani yang luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu, saya menyambut baik akan acara ini. Kiranya melalui acara ini akan memberkati banyak keluarga. Kalau dikatakan satu keluarga, satu Alkitab, mungkin itu masih kurang. Satu orang, satu Alkitab,
itu pasti akan sangat membangun. Kita tahu ya, mungkin sekarang Alkitab bisa diakses melalui media elektronik, tetapi ada daerah-daerah tertentu di NTT yang tidak bisa terakses oleh kekuatan internet. Jadi mereka masih sangat membutuhkan Alkitab yang merupakan pegangan mereka dalam penuntun mereka, dalam pertumbuhan kehidupan kerohanian mereka. Jadi terima kasih, kami akan tetap terus mendukung di dalam doa. Dan secara kelembagaan di GKPD juga pasti akan mendukung akan acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom untuk semua Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Satu hari ada orang tanya pada saya, Pak, benda apa yang merupakan yang paling mahal, paling bernilai di rumah Anda? Ada pertanyaan semacam itu. Dan saya jawab ada, yaitu sebuah Alkitab terbitan LAI tahun 1975. Kenapa paling mahal, saudara? Waktu itu saya belum Kristen. Ya, jadi Kristen cuma di KTP saja. Saya orang yang tidak percaya Tuhan, tidak takut kepada siapapun, saudaraku, dan saya jauh daripada Tuhan. Tapi saya menikahi seorang gadis Kristen. Dan karena itu, waktu melamar, saya berikan Alkitab ini sebagai mas kawin. Dan saya tulis di sini, tanggalnya masih ada, itu pas ulang tahun dia, nama istri saya Vivi Sarah, 12 November tahun 1975. Jadi Alkitab itu waktu itu masih baru sekali. Dan saya tulis di situ, mas kawin yang tidak ternilai bagi yang paling berharga bagiku. Dan secara ajaib, 2 tahun kemudian saya bertobat. Pada waktu saya bertobat itu, maka saya dilahirkan kembali di sebuah rumah sakit dalam keadaan saya hampir meninggal, tetapi Tuhan memberikan kemurahan pada saya. Dan saya pada saat itu saya bernazar, kalau Tuhan sembuhkan saya dan berikan saya kesempatan hidup, maka kemanapun Tuhan suruh, saya akan pergi. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu melamar istri saya tidak bilang I love you. Saya kira itu terlalu generik, terlalu biasa. Saya begitu angku dan saya menganggap diri saya hebat. Saya masih muda, sudah jadi insinyur, punya perusahaan, dan saya katakan pada dia, ya, waktu itu belum punya perusahaan, masih bekerja pada orang. 2 tahun kemudian saya punya perusahaan sendiri. Saya katakan pada dia, today is the beginning of your happiness. Sombongnya luar biasa. Apa yang terjadi? Baru 2 tahun istri saya nggak tahan, hampir-hampir dia minta cerai dari saya. Tetapi puji nama Tuhan, saya dilahirkan kembali. Dan saya ambil Alkitab yang adalah mas kawin ini, dan saya habiskan, saya betul-betul jatuh cinta pada Tuhan dan firman-Nya. Dan selama 10 tahun, saudara, saya pakai Alkitab ini, kalau saya lihat sudah hancur semua. Pastikan kalau saya lihat Alkitab, kalau Alkitabnya kotor, hatinya orangnya pasti bersih. Kalau Alkitabnya bersih, orangnya pasti kotor, gitu ya. Sebab firman Tuhan digambarkan seperti air yang bisa menyucikan. Karena itu, saudara, saya menawarkan investasi kepada Anda. Saya tanya Pak Edmond, berapa yang dibutuhkan dari KKP LAI Bali ya untuk NTT? 5.650, betul ya Pak ya? 3.000? Oh, cuma 3.000? Oh, oke. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dengan kurang lebih Alkitab ini uang kos cetaknya cuma 100.000. 100.000 di Washington DC, Pak, cuma dapat 2 hamburger. Tetapi saya mau beritahu pada saudara, betapa berartinya Alkitab ini adalah satu-satunya buku, bukan cuma paling laku, paling laris di dunia, tetapi juga ketika kita baca, pengarangnya hadir, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang. Bagaimana orang berperang tanpa pedang? Bagaimana orang menyalakan terang dalam kegelapan?
Saya mau bacakan ayat dari Amos pasal 8. Alkitab ini isinya ternyata banyak nubuatannya yang terjadi secara precise. Amos 8 ayat 11. Kitab Amos ini adalah peringatan kepada musuh-musuh Israel dan juga Israel, kerajaan Israel di utara. Bagaimana Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Tapi ada satu bagian yang pasti akan terjadi. Amos 8 ayat 11 sampai 14. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka bersumpah demi Asima Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai dan demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman-Nya itu akan kekal. Langit dan bumi akan berlalu. Dan tanda-tanda sebelumnya sudah jelas, bumi akan gemetar. Kita melihat di mana-mana gempa bumi, di mana-mana bahkan disebutkan mayat-mayat akan dilemparkan, tidak sempat yaitu dikuburkan. Kita lihat apa yang terjadi di India. Dan selama corona pandemi ini, berapa banyak kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, bahkan kita tidak sempat melihat mayatnya yang dibakar begitu saja. Saudara yang kasih Tuhan, ketahuilah akan tiba satu masa di mana betul-betul Alkitab ini akan dilarang dan akan dihapus. Karena itu one family, one Bible seperti kata Bapak Bishop masih kurang. Tapi paling sedikit ada. Ya. Dan melalui Alkitab ini seluruh hidup saya dirubah. Saya bersaksi pada saudara. Ketika saya bertobat, Tuhan pakai saya sebagai penginjil. Dan segala kemuliaan buat Tuhan, puluhan ribu orang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Tetapi pada tahun yang ke-10 saudara ya, maka harus ganti Alkitab sebab sudah hancur nggak karuan. Tetapi ini tetap yang paling ternilai. Dan saya mengatakan pada saudara, firman Tuhan mengatakan ada satu kelaparan. Yesus berkata, ini adalah firman Tuhan, aku adalah roti kehidupan. Aku adalah air kehidupan. Dan Alkitab ini adalah kitab yang sangat ajaib. Lebih daripada apapun, kita melihat bagaimana generasi muda kita memerlukan firman Allah. Pak Victor Hamel baru kembali dari USA, tanya beliau, para milenial sekarang tidak baca Alkitab. Bahkan pengkhotbah di sana tidak memberitakan nama Yesus, tidak ada kata pertobatan. Yang ada adalah sukses, berhasil, dan sebagainya. Dan mereka akan mencari itu. Mereka akan mencari firman Tuhan. Banyak pengkhotbah cuma jadi motivator. Tetapi firman Tuhan sulit didapatkan. Tahun 65-66, revival datang ke NTT, kota Soe, saudara. Dan saya kenal ada seorang pengkhotbah cilik dari NTT, Tenny Landena, yang sekarang ada di Philadelphia, saudara. Usia 12 tahun. Dan saya berdoa lebih banyak lagi Tenny Landena akan tampil, akan dipakai Tuhan luar biasa. Sementara orang-orang muda ya akan jatuh, akan mereka tidak berdaya. Mereka karena apa saudaraku? Mereka membutuhkan yang paling penting, yaitu firman Allah dan roh Tuhan. Ya, roh Tuhan itu bekerja seperti air, saudara. Firman Tuhan seperti roti. Tanpa itu, mereka mencari yang lain untuk mengisi kekosongan dirinya. Dengan narkoba, dengan benda-benda, dengan apapun. Bahkan dengan seks bebas. Firman Tuhan berkata, gadis-gadis cantik akan jatuh, akan merana. Dan juga pemuda-pemuda yang gagah. Mereka semua. Mengapa? Karena mereka menyembah yang lain. Di dalam Alkitab ini, Allah Israel menyatakan dirinya. Karena itu saya tawarkan investasi pada saudara. Ya, lewat firman Tuhan yang saya jadi mas kawin ini, kami diselamatkan. 2 tahun istri saya tinggal di neraka. Saya setannya, saudaraku.
Tetapi melalui pertobatan dan satu Alkitab ini, 10 tahun kemudian Tuhan berkata, pergi ke Bali. And here I am. Sudah 40 tahun sekarang ikut Tuhan. Dan saudara yang kekasih, bagaimana sekarang kami berdua, suami istri, hidup sebagai Taman Eden di Pulau Bali ini. Ya, hidup sorga di atas muka bumi. Nanti hari Sabtu ini kami menikah 44 tahun. Ya, jadi saya mau investasi saja 5 juta dulu. 5 juta, jadi 50 ya, 50 Alkitab lah. Itu permulaan saja saudara. Kalau kita bersama-sama, enteng ini kecil sekali. Tapi, kita bisa bayangkan, 2 hamburger bisa menyelamatkan satu keluarga. Alkitab ini waktu saya beli, saya tidak tahu berapa harganya. Pasti murah sekali waktu itu. Mungkin cuma 10.000 rupiah. Tetapi benda yang paling mulia, paling berharga, paling murah di dunia. Justru Alkitab buatan LAI, saudara. Ya, kalau kita lihat di tempat lain, saya sering ke USA, Alkitab mahal, saudara. Tetapi atas kemurahan Tuhan, di negara yang mayoritas kepercayaan lain, justru kita bisa bebas mencetak Alkitab dalam segala bahasa-bahasa, termasuk bahasa suku-suku. Segala, karena itu ketika diminta jadi penasehat, ya, rekan dari Pak Edmond, saya berkata, itu saja, saya hutang nyawa. Ya, saya berhutang pada LAI. Dan Alkitab ini saudaraku saya simpan baik-baik. Sedikit kesaksian kecil saudara. Kalau saya lihat loh kok sudah habis sampai dikasih plakban ini kenapa? Tahun 1988 saya ada di kota Tulsa, Oklahoma. Oral Roberts University. Saya datang pada saat yang keliru sebab itu hari Natal. Dan hari Natal, bukan hari Natal, Thanksgiving. Thanksgiving itu bagi orang Amerika seperti lebaran di Indonesia. Jadi nobody there. Tapi apa yang terjadi, pada waktu saya sadar, tas saya hilang, tidak tahu kemana. Dan karena itu hari libur, suasana gelap, saya tidak bisa menemukannya. Memang ada dompet isinya beberapa kredit card, uang tidak banyak. Tapi yang paling berharga buat saya Alkitab ini. Saya mencoba mencari keliling. Tidak didapatkan, memang besar sekali Oral Roberts University. Dan saya harus pergi ke kota lain untuk pelayanan, namanya Stillwater di Oklahoma. 5 hours by driving. Saya pikir ya, tapi saya doa, Tuhan kalau boleh, saya sangat sayang, saya bisa beli Alkitab di Indonesia murah, tapi ini ada catatannya, ada kenangannya, ada tanggal-tanggal di mana penggenapan janji-janji Tuhan. Sampailah saya di kota Stillwater. Dan apa yang terjadi, saya ketemu teman saya, seorang marinir yang menjadi evangelis, yang dulu saya terjemahkan di Indonesia ini. Hey, Timothy. Lalu kita bicara, dia bilang saya mesti pulang ke kampung saya, ke orang tua saya. Di mana rumahmu? Rumah saya di Tulsa, di belakang Oral Roberts University. Saya bilang, please, I ask you for a favor. Apa itu? Ya, kalau kamu bisa menemukan di sekitar tempat itu entah di mana Alkitab bahasa Indonesia, it's mine. Please. Saudara, apa yang terjadi? Malam itu dia berangkat ke Tulsa. Besok pagi dia keliling sebentar di mobil di perempatan jalan. Ada sebuah tas hitam kulit yang dilindas oleh truk saudara mungkin karena dia dapatkan Alkitab ini. Besoknya kembali ke tangan saya. So it's very precious. Dan saudaraku di dalamnya begitu banyak tanggal-tanggal kesaksian. Janji Tuhan yang digenapi. Karena itu saya berdoa apa yang saya alami. Bisa dialami oleh 50 Alkitab yang saya bagikan pada saudara saya di NTT. Ya, karena ini buku yang bisa merubah orang. Dulu orang berkata NTT itu nasib tak tentu katanya. Kasihan, tapi bersama Yesus nyata tangan Tuhan. Dan mari saudara saya ajak kita berapa yang dibutuhkan kita rame-rame selesai. Saya kira my time is up sudah 14 menit. Tetapi ini pesan daripada saya. Alkitab itu bukan sekedar bukan ilmu pengetahuan, tapi kita bisa bertemu
dengan Tuhan. Every word. Kata Rasul Petrus pada waktu murid-murid ditegur Yesus. Mereka pergi. Sebab Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Itu adalah sang firman. Tapi ini adalah logos, firman. Ketika murid-muridnya ada yang mengundurkan diri, dia tanya pada Petrus, kamu tidak pergi juga? Yesus tidak dirikan partai, tidak cari simpatisan, tidak cari yaitu teman di Facebook. Ya, ini Holy Book, saudara, bukan Facebook. Dan saat itu Petrus berkata, kemana kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Karena itu, meskipun dicetak dengan kertas mungkin made in Indonesia, tetapi firman Tuhan ini adalah perkataan hidup yang kekal. Boleh saya berdoa? Bapa di surga, Engkau berkati setiap taburan yang diberikan oleh saudara kami, untuk saudara kami yang ada di NTT. Nyata tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati LAI, berkati kelompok kerja, berkati Pak Edmond dan para saudara kami dan everyone. Mungkin cuma satu Alkitab, mungkin cuma 100.000. Mungkin kita cuma tidak makan luar bersama keluarga kita, tapi kita menolong one family, one Bible. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Tidak ada investasi lebih baik dari dalam kerajaan-Mu. Sebab langit dan bumi akan berlalu. Raja dan kerajaan akan berlalu. Tapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Dr. Insinyur Timotius Arifin, firman yang disampaikan sungguh luar biasa, firman yang disampaikan. Saya digerakkan oleh firman Tuhan ini dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini dan yang di rumah juga yang ada mendengarkan dan mengikuti acara ini secara online juga pasti digerakkan dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Tadi saya sempat dicolek sama ketua wilayah dari kota. Kalau tadi dari Pak Pendeta Timotius Arifin ada investasi 50 Alkitab. Maka dari pengurus wilayah kota juga menyumbangkan 1 juta untuk One Family, One Bible. Kita puji Tuhan untuk hal itu dan di chat box Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, Bapak Ibu bisa menuliskan di chat box jika Bapak Ibu tergerak untuk menyumbangkan, mendonasikan One Family, One Bible, silahkan tuliskan di chat box. Dan kita akan melanjutkan acara kita dengan menaikkan doa syukur yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jonathan Suharto SKMT MTH, Ketua MPUK Kabupaten Badung. Untuk itu dipersilahkan Bapak Pendeta. Shalom, baik, puji Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa agar Tuhan campur tangan untuk kegiatan yang sudah diprakarsai oleh LAI. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan bersyukur kami hari ini Bapa boleh bersatu hati bersekutu dalam doa dan firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Timotius Arifin yang sudah memberkati kami dengan firman dan kesaksian yang luar biasa. Dan biarlah kami tetap berharap, kami tetap memandang Tuhan dalam segalanya. Dalam kondisi yang seperti ini Bapak, kami percaya Allah turut bekerja buat kami semua, khususnya acara doa dan penggalangan dana untuk NTT yang saat ini mereka sedang mengalami masalah ujian, cobaan yang mereka sedang hadapi. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau sedang menyentuh setiap hati kami, Engkau sedang menyentuh setiap siapapun yang mendengar firman-Mu, bahkan menyaksikan acara doa Zoom meeting pada hari ini. Kami percaya Roh Tuhan sanggup menggerakkan semua anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan untuk sama-sama kami bersatu hati, kami boleh membantu dalam doa dan dukungan dana yang kami akan lakukan bersama-sama. Bapak terima kasih, berkati LAI yang sudah memprakarsai acara ini, berkati seluruh pengurus baik di Bali, di kota, bahkan di seluruh Indonesia, diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami bersatu, disitulah Roh Allah bekerja, disitulah berkat dicurahkan. Bapak terima kasih.
berkati kehidupan kami, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Timotius Arifin yang sudah memberkati firman Allah, berkati semua kegiatan-kegiatan dalam LAI yang sedang berlangsung dan diadakan. Kami bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami untuk sama-sama berdoa, menaikkan pujian, bahkan kami boleh sama-sama bersatu hati untuk mendukung. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mute-nya diaktifkan terlebih dahulu. Oke, shalom, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Sungguh satu kehormatan bagi Bali Partnership boleh hadir malam hari ini di acara yang sangat spesifik, spesial, dan penting ini. Beberapa waktu yang lalu Pak Edmond, sahabat saudara saya, menghubungi kami dan berbicara tentang LAI. Saya mengenal Pak Edmond sudah hampir 20 tahun bersama-sama di dalam pelayanan sebelumnya. Dan bersyukur di bawah kepemimpinan Pak Edmond beberapa tahun terakhir ini cukup banyak gereja-gereja yang mulai menyuarakan tentang LAI, termasuk gereja di mana kami beribadah, gereja GKY, Gereja Kristus Yesus. Nah, saya diminta sama Pak Edmond untuk coba memikirkan apakah mungkin ada dari teamwork Bali Partnership untuk hadir di dalam panitia penggalangan dana untuk atau kelompok penggalangan dana untuk LAI, dan saya menghubungi rekan sahabat saya Pak David Eli untuk memohon kesediaan beliau untuk hadir di dalam kelompok kerja ini, dan puji Tuhan oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan beliau bersedia untuk hadir bersama-sama di kelompok kerja ini. Ibu Bapak yang Tuhan kasihi, saya mendengar sambutan dari Pak Sigit, juga Bapak Bishop dan Bapak Pendeta Timotius Arifin, bahkan doa dari Bapak Pendeta Yonatan. Sebenarnya Alkitab menjadi jiwa kita di dalam hidup kita ini untuk benar-benar melekat dimanapun kita berada. Sehingga kebutuhan 3.000 Alkitab untuk NTT itu bukan sesuatu angka yang besar. Saya hanya berandai-andai jika GKPB dan ROK mau mengambil komitmen sudah selesai angka 3.000 ini, mengingat jemaat yang banyak di dua gereja besar ini, belum lagi ditambah dengan yang lain. Tapi puji Tuhan, tadi Pak Arifin memberikan kesaksian yang sangat menguatkan kita tentang kisah Alkitab yang menjadi titik iman perjalanan beliau. Saya percaya Alkitab ini juga berlaku untuk kehidupan saya pribadi, keluarga, dan juga bahkan teman-teman. Saya berasal dari NTT dan saya sangat mengerti bagaimana kerinduan masyarakat khususnya di pedalaman akan Alkitab. Saya sempat bicara dengan Pak David Eli, tolong kalau di NTT itu kasihlah Alkitab untuk anak-anak yang ada gambarnya. Karena hiburan mereka itulah membaca Alkitab dan boleh menjadi memori yang baik. Nah, saya pikir bukan hanya NTT, mungkin juga untuk wilayah Indonesia yang lain. Alkitab untuk menjangkau anak-anak sekolah minggu dan remaja, dan itu akan sangat mempengaruhi kecintaan mereka untuk Alkitab ke depannya. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak keterbukaan pewartaan firman Tuhan. Tetapi Alkitab akan tetap eksis di dalam literatur. Walaupun begitu banyak kemudahan dengan teknologi yang ada. Kami percaya Alkitab yang berbentuk buku akan menjadi satu kerinduan yang akan tetap bertahan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dengan teknologi informasi yang ada saat ini, kami percaya, kami di Bali Partnership ini berkumpul berbagai gereja sinode denominasi. Yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa menjalin kebersamaan itu. Saya percaya Pak Edmond sudah memulai, dan nanti Pak Victor akan bisa memulai lebih baik lagi dengan teknologi yang ada. Saya berandai-andai saja jikalau nanti Zoom bisa diadakan langsung dari NTT ke Gereja Rock pada saat ibadah tertentu.
maka responnya akan luar biasa. Diadakan di gereja GKPB ataupun gereja yang lain. Ada Zoom menceritakan tentang bagaimana anak-anak itu menikmati Alkitab di pedalaman. Akan sangat indah. Coba kita pikirkan, jikalau setiap hari besar kita, hari Natal, hari Paskah, hari Tahun Baru, hari kita memperingati berdirinya satu pelayanan gereja, di situ diberitakan, disiarkan tentang pentingnya Alkitab. Akan ada dampak yang luar biasa. Sangat jarang kita mendengar di dalam acara Natal atau Paskah berbicara tentang kebutuhan Alkitab. Padahal yang kita bicarakan adalah firman Tuhan. Coba dipikirkan ke depan, agar setiap kali ada event-event besar, LAI hadir, menceritakan, mengajak, mendorong jemaat. Satu jemaat, satu Alkitab, untuk 1 tahun saya percaya, itu sangat-sangat memungkinkan. Bali Partnership telah memulai satu eksperimental, bagaimana pemakaman Kristen di Bali yang pada saat-saat kritis harus memulai satu terobosan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Bali Partnership memulai, mendorong sehingga jemaat Tuhan bersedia membayar iuran 50.000 setiap bulan. Dan terjadi gerakan besar di mana Taman Mumbul sekarang bisa dikelola dengan lebih baik. Dulu sulit diterima bahwa satu lubang untuk 4 jenazah, tetapi sekarang kita melihat itu menjadi kebutuhan, khususnya di Denpasar, di Pulau Bali ini. Nah, pola kepemilikan jemaat untuk berinvestasi kepada jemaat yang lain yang membutuhkan Alkitab akan sangat terbantu jika kita mau melakukan satu terobosan-terobosan pelayanan penjangkauan. Kami Bali Partnership siap membantu bekerja sama. Rekan kami Pak David Eli, Pak Edmond, dan sekarang welcome Pak Victor yang akan menjadi ketua kelompok. Kita akan bersama-sama bekerja. Kita berdoa agar setiap gereja punya hati untuk membuka ruang LAI hadir di setiap gereja. Sehingga pelayanan pembagian Alkitab dan sesuatu yang lebih baik itu bisa terjangkau lebih maksimal. Kami pribadi malam hari ini akan memberikan dukungan 10 juta rupiah. Tapi saya percaya Pak David Eli yang ada di kelompok kerja akan menyuarakan nanti di teamwork. Mudah-mudahan direspon dengan lebih baik. Tapi kiranya dukungan dari keluarga kami untuk 100 Alkitab bisa menjadi bagian daripada 3.000 Alkitab yang dibutuhkan. Terima kasih untuk undangan dan kebersamaan kami di Bali Partnership. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Philemon Kueho dari Bali Partnership untuk donasi dan juga untuk sapaan yang mendorong kita semua untuk terlibat di dalam kegiatan dan acara One Family, One Bible malam hari ini. Sapaan berikutnya dari sharing Pendeta Niko Lumbaka dari Sinode Gemit. Untuk itu kami persilakan Bapak Pendeta Niko Lumbaka. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk saya menyampaikan sedikit informasi dari pelayanan Gemit di Kupang. Apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas? Jelas Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Ya, saya hanya ingin bercerita beberapa hal pada kesempatan ini. Terlebih dahulu, saya menyampaikan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik kepada Lembaga Alkitab Indonesia, pimpinan-pimpinan gereja yang sedang mendengar dan mengikuti acara ini, juga kepada semua pihak mitra, baik secara lembaga maupun secara pribadi, yang telah memberi simpati, bahkan empati, dalam bentuk kebersamaan dalam acara yang sangat membesarkan hati kami di Kupang, di NTT. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal secara singkat sebagai informasi untuk para saudara semua. Yang pertama, sebagaimana kita semua ketahui, bahwa pada tanggal
dan 5 April yang lalu, itu NTT pulau-pulaunya dengan pulau-pulaunya itu dilewati oleh siklon Seroja. Ini menjadi musibah karena memang masyarakat dan pemerintah, pimpinan-pimpinan agama dan pimpinan gereja sama sekali memang tidak cukup siap untuk menghadapi situasi alam itu. Data yang terhimpun sekarang itu dari pemerintah Provinsi NTT itu menyatakan ada 182 orang meninggal, 47 orang hilang, 184 orang terluka, 84.876 orang mengungsi ke 63 titik pengungsian di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Ada 13.098 rumah yang rusak menurut data tervalidasi pada tanggal 30 April. Kemudian ada rumah yang rusak sedang, itu sekitar 11.379, rusak ringan 29.602, yang rusak berat tadi 13.098. Fasilitas umum yang rusak itu sejumlah 3.494. Di tim tanggap bencana siklon Seroja Majelis Sinode Gemit, kami mendata situasi di mana dari sekian penduduk NTT dan berbagai fasilitas masyarakat NTT, warga Gemit yang meninggal dunia tercatat 27 orang. Yang hilang 3 orang, itu masih hilang sampai sekarang belum ditemukan. Yang terluka berat 45 orang, yang mengungsi 4.939 orang. Mereka itu adalah 1.211 keluarga. Kemudian rumah hunian anggota Gemit yang terdampak itu sejumlah 19.328. Ada gedung gereja yang rusak sebanyak 310 gedung gereja, rumah pastori 94 unit, sekolah Gemit, sekolah gereja itu ada 29 unit, ada sawah anggota Gemit itu 1.519 bidang, ada kebun 668 bidang, alat nelayan 196 unit yang rusak dan tenggelam, rusak hilang, ada ternak 739 ekor, dan unit-unit pekerjaan lain sebanyak 379 unit. Ini suatu situasi yang sangat memprihatinkan. Semua kami terdampak dan atas dukungan semua saudara dan teman-teman, kami percaya Tuhan sedang bekerja memulihkan situasi kami. Waktu 1 bulan telah berlalu sejak peristiwa itu, kami telah melewati fase tanggap darurat. Sekarang sedang masa transisi menuju recovery. Kebutuhan-kebutuhan mendesak itu ada, kami mengidentifikasi atas beberapa item. Kami memerlukan doa dan pendampingan psikospiritual dari semua anggota gereja dimanapun. Kami sangat membutuhkan Alkitab dan Kidung Jemaat untuk itu. Seperti tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang berbicara. Masyarakat juga sangat membutuhkan material bangunan, terutama seng dan paku, karena memang setelah siklon itu kebutuhan sangat tinggi, harga di toko-toko bangunan itu melonjak naik, bahkan banyak daerah yang kehabisan stok bahan bangunan. Diperlukan juga uang tunai, sembako, susu, air bersih, alat dapur. Kemudian diperlukan
alat-alat sekolah seperti buku tulis, buku pelajaran, SD, SMP, SMA terutama, juga alat bermain anak-anak. Pelayanan medis, obat-obatan, masker, hand sanitizer, pakaian hazmat untuk APD COVID-19. Sebagaimana kita tahu dari berbagai media informasi bahwa NTT merupakan salah satu daerah yang kurva penularan COVID-nya sedang menanjak. Masyarakat juga mengeluh mereka membutuhkan benih padi dan jagung dan palawija. Ini terkait dengan banyak sawah, kebun, fasilitas irigasi yang rusak, bendungan, dan seterusnya. Juga penggantian surat-surat penting, yaitu seperti KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, surat baptis, dan lain-lain, yang memang sejauh ini untuk bisa divalidasi oleh pemerintah dan pihak terkait, maka tanda-tanda identitas itu menjadi sangat penting. Hal itu merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak. Banyak hal kami belajar dari bencana sebagai orang Kristen. Kami sadar kami tidak sendiri. Ada begitu banyak bentuk-bentuk solidaritas lintas batas wilayah, pulau, agama, gereja, baik nasional maupun secara internasional. Kami merenungkan tentang makna persaudaraan, makna persahabatan, seperti pesan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam kesulitan, sahabat dan saudara tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Kami juga belajar dari bencana ini tentang kepekaan untuk saling membantu. Dukungan dan bantuan bukan saja datang dari luar NTT, bahkan juga bukan hanya datang dari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang tidak terdampak. Bahkan di antara jemaat-jemaat, di antara orang-orang yang terdampak, saling mendukung, saling membantu untuk melewati situasi yang sulit ini. Kami juga belajar tentang bagaimana membangun kesiapan agar tidak gagap di depan bencana yang meluluh lantak segala hal. Berbagai sumber daya untuk tanggap bencana itu dikerahkan secara koordinatif baik antar gereja maupun antara gereja dengan pemerintah, dengan berbagai LSM dan berbagai kekuatan sosial budaya lainnya untuk mitigasi, untuk pencegahan, untuk tanggap darurat dan rekonstruksi. Kami juga menyadari bahwa siklon Seroja ini sebenarnya berangkat dari situasi perubahan iklim yang terjadi akibat sikap hidup yang tidak ramah terhadap alam. Perumpamaan yang bisa dibaca dalam Lukas 7 ayat 24 sampai 27, juga Lukas 13 ayat 1 sampai 5 tentang dasar dari bangunan yang kokoh. Haruslah rumah dibangun di atas batu sehingga hujan dan angin tidak akan bisa merobohkannya. Juga bagaimana sikap kita menghadapi musibah. Tidak untuk saling mempersalahkan, tetapi untuk merefleksikan hal-hal yang perlu dibenahi. Supaya kita bisa memanfaatkan momen musibah ini sebagai titik balik kepada pertobatan dan pemulihan hidup, terutama relasi dengan alam. Yang berikut poin tentang Alkitab dan Kidung Jemaat untuk pemulihan, itu di beberapa wilayah memang kebutuhan untuk Alkitab dan Kidung Jemaat itu memang sangat-sangat dibutuhkan terkait dengan bencana berlapis, saya katakan begitu. Karena hujan turun selama beberapa hari disertai angin kencang, menyebabkan banjir, menyebabkan longsor batu maupun tanah, menyebabkan gelombang yang besar, arus laut yang keras, kuat sekali, itu menyebabkan banyak daerah-daerah dan pulau-pulau, baik di gunung maupun di pinggir pantai, yang terhantam musibah yang luar biasa. Kami mencatat beberapa wilayah klasis di wilayah pelayanan Gemit itu mengalami risiko yang sangat besar
ada Klasis Kupang Timur, Amanuban Selatan, Malaka, Alor Timur Laut, Alor Tengah Selatan, Alor Tengah Utara, Pantar Timur, Sabu, dan Rote. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa ada 19.328 keluarga yang kehilangan rumah hunian mereka. Saya kira kita semua ingat pada laporan kunjungan pastoral dari Bapak Ketua PGI, Bapak Gomar, ketika dia berkunjung ke salah satu jemaat terdampak yang dilanda banjir pada tanggal 3 dan tanggal 4 April, itu pendeta di jemaat setempat berkata kepada Bapak Pendeta Gomar, hari Minggu ini saya harus pinjam Alkitab. Soal pakaian saya tidak risaukan. Saya bisa khotbah pakai kain sarung, tetapi untuk ibadah saya harus pakai Alkitab. Begitulah situasinya, begitulah cerita dan keluhannya. Menghadapi fenomena bencana berlapis, umat Kristiani memerlukan ketahanan iman, ketahanan psikospiritual, dan ibadah menjadi sarana yang sangat vital. Di dalamnya Alkitab dan Kidung Jemaat diperlukan. Sekarang ini bantuan Alkitab dari PGI sudah disalurkan melalui tim tanggap bencana siklon Seroja Gemit, itu sejumlah 1.310 eksemplar. Juga antar jemaat Gemit ada saling membantu, tercatat dalam catatan kami di data tim tanggap bencana siklon Seroja ini ada 40 eksemplar Alkitab yang disumbangkan oleh jemaat-jemaat Gemit tertentu kepada jemaat-jemaat Gemit di daerah yang terdampak. Bantuan-bantuan itu, jadi kalau kita jumlahkan ada sekitar 1.350 eksemplar Alkitab dan Kidung Jemaat, itu oleh tim tanggap bencana siklon Seroja Majelis Sinode Gemit sudah disalurkan ke posko-posko ASIS dan jemaat Gemit. Dan memang karena keterbatasan jumlah Alkitab yang tersalur, maka untuk sampai dengan sekarang prioritas distribusi Alkitab dan Kidung Jemaat itu diberikan kepada para presbiter, para penatua, diaken, dan pengajar yang diharapkan dapat menyelenggarakan ibadah, memberitakan firman, membacakannya kepada anggota-anggota jemaat melalui ibadah kelompok dan perkunjungan-perkunjungan. Tadi saya bilang bahwa kebutuhan sebenarnya itu untuk keluarga terdampak yang rumah dan perabot-perabotnya termasuk Alkitab itu hilang, baik hanyut terbawa banjir maupun tertimbun lumpur tanah dan bebatuan, itu ada sejumlah 19.328 keluarga. Dan menurut data kami, kebutuhan mendesak yang sekarang ini adalah sekitar 3.000 Alkitab dan Kidung Jemaat untuk membantu jemaat-jemaat, anggota-anggota di daerah-daerah yang memang sangat sulit karena dampak musibah yang sangat besar. Barangkali itu sekedar informasi awal kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Atas nama seluruh anggota Gemit dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Shalom, terima kasih Bapak Pendeta Niko Lumbaka untuk sharingnya yang membuat kita yang hadir di sini maupun juga yang mengikuti acara ini secara online boleh memahami dan mengerti serta bisa paling tidak punya gambaran bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di NTT. One family, one Bible. Jadi hal yang sangat penting dan kebutuhan juga bagi saudara-saudara kita yang ada di NTT. Sapaan berikutnya adalah dari Bapak Edmond Nur Cahyo, SEMDH, MPH, kami persilahkan.
Salam Bapak Ibu Saudara, yang terhormat Bapak para penasihat yang malam hari ini ada bersama kami maupun yang ada di Zoom, dan Bapak-Bapak yang ada di ruangan ini, ada Ibu. Salam. Malam inilah malam yang terakhir buat saya berdiri di sini selaku Ketua KKPD yang sudah 15 tahun. Saya sudah berapa kali datang kepada penasihat kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Dia selalu katakan, belum ada yang aku ketemukan seperti di kau, Edmond. Beliau saya ya sukacita, namun bagaimana, tapi luar biasa. Buat saya pribadi, melayani Tuhan adalah kesempatan. Jadi tak terasa 15 tahun. Dan puji Tuhan hari ini ada teman saya juga sudah puluhan tahun dengan Pak David Eli. Dan kami punya komunitas, ada mungkin 20-an orang ya. Selalu bertemu setiap bulan, berbicara tentang visi misi, dan kami berikan bagian berkat Tuhan yang Tuhan sisi buat kami. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini izinkan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung selama ini, baik yang ada di ruang ini maupun yang ada di Zoom. Bolehkah saya minta berdiri yang bergabung selama ini? Pak Madereke, ada Pak Trisna Putra, ada Lis, berikan tepuk tangan yang meriah ya. Dan ada beberapa yang di Zoom. Terima kasih, silakan duduk. Beliau-beliaulah kami aja bersama-sama presentasi ke gereja-gereja, dan mereka setiap kemana-mana tidak pernah minta yang namanya uang transport, tidak pernah minta apapun. Dia memberikan seluruh hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, luar biasa. Nah, saya pikir usia saya sudah 57 tahun, perlu saatnya adanya pembaharuan. Puji nama Tuhan, dengan berdoa panjang, ya, saya tidak berani ke Pak Arifin lagi, kalau Pak Arifin lagi, seumur hidup, dan jadi saya susah. Jadi yang saya paling takut dari beliau saja. Pak Arifin itu nubuatannya itu luar biasa. Jadi langsung nego-nego, kok puji Tuhan. Orang yang sudah ke USA, lama di sana, pulang membangun Indonesia, dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengar pengurus yang mendatang, yang akan diketuai oleh Bapak Dr. Hamel. Mudah-mudahan, dan saya yakin, dan kami sudah sepakat, pengurus yang lama ini, pengurusnya seumur hidup Pak Arifin. Jadi kami tidak akan mundur, kami akan selalu mendampingi Pak Amel. Masalah LAI ini betul-betul saya pikir, lama kami melayani LAI itu transparannya tinggi sekali. Dan kita betul-betul dihargai, bukan uang tapi penghargaan yang verbal yang kami dapatkan. Jadi luar biasa. Bu Erna dan semua pengurus LAI Pusat, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan selama ini. Dan sekarang ini kami akan kembalikan kepada Ibu Erna yang akan membacakan selanjutnya pengurus baru yang sudah dipilih, ditunjuk mungkin lebih tepatnya ya. Karena kalau dipilih itu ada kepentingan, tapi ini tidak pada kepentingan Pak ya. Jadi ditunjuk dapat mandat ilahi. Saya terharu dengan kesaksian Pak Arifin tadi soal saya sebelum tadi saya bicara sama istri saya, Mah kita kan 5 orang, satu keluarga Alkitab kurang kayaknya Mah, 2-2 aja ya. Jadi kami pribadi akan menyisihkan Tuhan untuk hal ini. Keluarga bisa 1.060.000 ya. Jadi mohon dicatat, dan kepada Bapak Ibu yang pengurus-pengurus yang ada juga malam ini, pasti berkenan akan mengikuti saya. Tolong di room chat ditulis berapa mau ambil bagian. Mau 10, mau 5, mau 2, mau 1 silahkan. Mungkin yang ada di ruangan ini, jangan tunggu sampai besok. Ya. Hari ini putuskan, kita nggak tahu kita keluar sana nanti ada COVID lewat, nanti kita lewat juga. Nah, karena itu kalau mau memberi, cepat-cepat. Boleh dong ditulis dulu, besok ditransfer bisa. Ya. Jadi semua yang hadir di ruangan ini saya minta supaya dengan penuh kesetiaan dan kesadaran
kita sudah diberikan contoh teladan bapak-bapak kita. Dan yang di Zoom juga kami berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita boleh bersafari untuk menggalang dana ini. Mungkin dari Pak David Eli pribadi, saya berharap nanti ada kirim di chat, sekian. Saya bukan nembak-nembak, tapi saya percaya beliau siapa. Jadi Tuhan, saya kesaksian sedikit. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, saya telepon, biasa lama nggak ketemu. Pak David Eli ternyata ketemu seorang yang datang seperti sengak ya, seperti sombong gitu ya, datang ke tokonya. Lalu begitu dia perkenalkan dirinya, melayani Tuhan. Nah ngomong-ngomong, loh Bapak ini akhirnya dia juga sama, satu jadi malu. Jadi kadang-kadang ya kita perlu menunjukkan teladan siapa kita. Oleh karena itu banyak sekali diberkati Pak Eli ini, dan saya tahu hatinya sampai hari ini. Ternyata hitung-hitung saya tanya, saya pikir dia lebih muda dari saya. Ternyata usianya sudah 71, berarti waduh saya ini masih jauh ya. Jadi oleh karena itu usianya 71 tapi bodinya seperti 45 gitu ya. Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Baiklah, izin saya pada akhirnya saya akan pamitan secara organisasi, tapi Pak Amel jangan khawatir, kami sudah sepakat pengurus yang lama. Seumur hidup Pak, catat ya Pak ya, seumur hidup kami ada di LAI. Tuhan tahu ya Pak David. Dan mohon kesediaan nanti Pak Arifin sudah dibacakan dan doakan. Nah, saya mengakhiri sapaan saya ini, mari kita melihat sejenak apa yang terjadi di NTT, kemudian setelah itu kita melihat kalau memang ada tergerak malam ini, silakan Bapak Ibu ambil sikap hati. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Edmond Nur Cahyono, gitu ya. Padahal kita berharapnya seumur hidup loh Pak, gitu ya. Jadi bukan sampai 15 tahun aja, tapi seumur hidup. Cuman tadi sudah disampaikan harus ada regenerasi dan janji imannya bahwa akan terus melayani. Kita dengar malam hari ini. Bapak Ibu yang mengikuti acara ini melalui online, silahkan menuliskan di chat box jika Bapak Ibu tergerak untuk memberikan donasi bagi acara One Family, One Bible, dan Bapak Ibu juga bisa janji iman, nanti silahkan dikirim esok, dan juga dari kelompok kerja penggalangan dukungan Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Bali, saya kira juga akan terus melakukan penggalangan-penggalangan untuk One Family, One Bible. Nah malam hari ini ada sapaan penutup dan ucapan terima kasih dari Ibu Erna Yulianawati STH dari LAI, dan sekaligus akan membacakan susunan pengurus KKPD 2021-2025. Untuk itu Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Pendeta Lisa yang sudah menjadi MC pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh saya sangat bersukacita dan berbahagia bisa bertemu dalam ruang Zoom ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali untuk kehadiran Bapak-Bapak penasehat KKPD yang juga tetap berkomitmen untuk mendukung KKPD periode selanjutnya, yaitu 2021 sampai dengan 2026. Jadi masa kepengurusan KKPD ini mengikuti Presiden ya Bapak dan Ibu 5 tahun ya. Izinkan saya membacakan daftar kepengurusan KKPD yang baru dulu. Penasehat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Timotius Arifin, kedua Bapak Bishop, Bapak Pendeta Inyoman Agustinus MTH, kemudian PDM Yehesiel Silvanus L. Nathan Osio, Pendeta Jonathan Soeharto SH MTH, dan Bapak David Eli dari Bali Partnership. Ketua Bapak Pendeta Dr. Victor Hamel, Wakil Ketua Bapak PS Paul Suyanto, Sekretaris 1 Bapak David Saputra, Sekretaris 2 Saudari Elisia Dewianti, Bendahara 1 Bapak Gunawan Santoso, Bendahara 2 Ibu Tineke
Nyebu. Anggota Bapak Edmond Nur Cahyo, Bapak Igede Trisna Putra, Bapak Iwayan Sudarma, Bapak Inyoman Budi Hartawan, Pendeta Bindargo, Bapak Imade Reka, Bapak Wahyu, Bapak Todung, Bapak Daniel Adiputra, Ibu Krain, Bapak JP, Bapak Didi Hardian, Bapak Pika Kusuma Turker, dan Bapak Nyoman Jeffrey Sutarsa. Nah, nama-nama pengurus ini nanti kita akan bersama lagi untuk melakukan pelantikan yang akan dilantik oleh pengurus Lembaga Alkitab Indonesia. Izinkan saya juga menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran beberapa mitra dari luar Bali. Saya melihat ada Ibu Pendeta Vita Damayanti dari KKPD Kupang, kemudian ada Ama Rafael Jari dari Panitia KBB Dohawu. Jadi dari Pulau Sabu ini rencananya juga akan memberikan hadiah kepada anak-anak di Sabu Rejua dan telah membentuk kepanitiaan terus-menerus mengupayakan dukungan agar anak-anak bisa memiliki Alkitab dalam bahasa ibu mereka dalam gambar. Kemudian juga ada dari KKPD Surabaya, saya melihat ada Ibu Rosi, ada juga Ibu Hana. Terima kasih sekali untuk kehadirannya, dan terutama untuk Pak Niko, Pak Pendeta Niko yang sudah menyampaikan paparan mengenai kondisi Kupang dan saudara-saudara kita penyintas bencana, kami tetap mendukung di dalam doa. Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan ada kebutuhan 19.800 eksemplar Alkitab. Puji Tuhan bahwa melalui dukungan para mitra LAI, telah terhimpun minimal 11.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya, Alkitab dengan Kidung Jemaat. Kami akan menyalurkan ini secara bertahap. Tahap pertama sudah diterima dukungan untuk Adonara dan juga Lembata, yaitu 600 Alkitab Deuterokanonika untuk saudara-saudara kita umat Katolik di sana. Dan menyusul nanti pada tanggal 17, dan tentu saja dukungan dari hari ini yang terkumpul, kita akan menyalurkan dan memberangkatkan minimal 10.000 Alkitab ke sana. Kalau nanti akan ada dari dukungan dari Bapak dan Ibu akan lebih, maka kami tidak hanya menyalurkan 14.000, tapi juga kami akan menyalurkan untuk anak-anak. Tadi ada permintaan bahwa ada kebutuhan buku-buku rohani anak-anak yang bergambar, itu nanti kami sampaikan. Terima kasih sekali untuk beberapa Bapak dan Ibu yang sudah memberikan dukungan. Tadi ada Ministry GKP Wilayah Kota 1 juta, kemudian ada Bapak Pendeta Timotius Arifin 5 juta, PGPI Bali 1 juta, Bapak Filemon 10 juta, Pak Edmond 1.060.000, Bapak Imade Reka 1.060.000, Ibu Teneke 500.000, dari Bishop GKPB juga memberikan komitmen 5 juta. Dan saya percaya bahwa kita akan terus digerakkan oleh rasa cinta kita kepada Tuhan, karena kita ingin juga saudara-saudara kita di NTT saat ini yang sangat merindukan Alkitab bisa terpenuhi. Terima kasih sekali untuk semua dukungan, kehadiran Bapak Ibu, doa Bapak dan Ibu sangat diharapkan untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT dan khususnya untuk pelayanan kita bersama bagi kabar baik sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati, dan mohon kesediaan Bapak Pendeta Timotius Arifin untuk menutup dalam doa dan menyampaikan doa berkat. Terima kasih Tuhan, seperti dikatakan John Wesley, bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa, tapi tanpa kami Tuhan tidak mau. Dan kami cuma memulai,
Tetapi kami percaya angka 3.000 itu kecil kalau kami bersatu. Karena itu kami minta anugerah-Mu. Angkat tangan saudara di mana berada. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita semua. Shalom, shalom, shalom. Dalam nama Tuhan Yesus, LAI Jaya, LAI for Jesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Pendeta. kasih Pak Pendeta Timotius. Doa penutup dan juga berkatnya Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Dengan demikian Bapak Ibu, maka acara doa dan dukungan dana bagi pengadaan Alkitab NTT One Family One Bible, kelompok kerja penggalangan dukungan Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Bali malam hari ini telah selesai. Dan sekali lagi untuk terima kasih untuk segenap donasi yang Bapak Ibu berikan, tapi tidak berhenti sampai di sini. Kita masih akan terus bekerja sama dan janji iman Bapak Ibu terus akan kami mohonkan sehingga One Family One Bible dan dukungan bagi Lembaga Alkitab Indonesia boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.